Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sehingga ke zaman yang berilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, yang saya hormati teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Fahri Iksan Putra sebagai moderator. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Rianti Hanafiah dengan NIM 2105332, Syahda Umairah 2105338, Agung Septiadi 2105351, Fahri Iksan Putra 2105364, Firata Yona 2105367, Ginasari 2105370. Langsung saja pada pertanyaan pertama yang akan dijelaskan oleh Syahda. Kepada Syahda dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, perkenalkan nama saya Syahda Umairah. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai apa penyebab utama terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Nah, jadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19, semua aspek kehidupan terkena imbas oleh virus ini. Salah satu contohnya yaitu industri otomotif Toyota. Sejak pandemi, penjualan otomotif Toyota mengalami penurunan yang signifikan. Industri otomotif yang terkena imbas dari COVID-19 juga akan berdampak pada perekonomian nasional Indonesia, di mana pada beberapa tahun terakhir, industri otomotif memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu sekitar 6%. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAKINDO menyatakan bahwa akibat pandemi COVID-19, penjualan retail otomotif mengalami penurunan, yaitu pada bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 46,4% dengan total penjualan 360.043 unit, sedangkan tahun lalu tingkat penjualan berada di angka 679.263 unit. Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor menyatakan bahwa penurunan penjualan yang dialami Toyota yaitu sebesar 6.700 unit. Penurunan penjualan disebabkan oleh perekonomian yang lesu, sehingga daya beli masyarakat terhadap produk mewah cenderung menurun. Dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini, membuat masyarakat Indonesia berpikir 2 kali dalam membeli barang-barang mewah. Masyarakat lebih cenderung berhemat dan menabung sebagian uang. Selain itu, pada saat pandemi masyarakat dilarang berpergian dan tetap berada di rumah. Hal tersebut juga membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk membeli kendaraan seperti mobil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syahda Umairah. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rianti. Kepada Rianti dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rianti Hanafiah dengan NIM 2105332 akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana kondisi tingkat konsumsi otomotif per tahun di Indonesia, apakah terjadi kenaikan dari tahun ke tahun? Angka populasi kendaraan bermotor pada 2018 naik 5,9% dari catatan hasil 2017 sejumlah 118,92 juta unit. Pada data tahun 2019 menyebutkan jumlah kendaraan di Indonesia sebanyak 133,62 juta unit. Pada 2019, penambahan kendaraan sebanyak 7,1 juta unit atau meningkat 5,3%. Sedangkan pada data per 2020 menyebutkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit. Pada 2020, penambahan kendaraan bermotor hanya sebesar 2,7 juta unit per 2,7 juta unit saja. Hal ini berarti terjadi penurunan pembelian kendaraan bermotor pada tahun 2020.
Berikut adalah rinciannya. Untuk sepeda motor, pada tahun 2020 jumlah sepeda motor terekam 115,28 juta unit. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak. Pada data per 2019, jumlah motor terekam sebanyak 112,77 juta unit atau sekitar 84% dari total kendaraan. Pada 2018, jumlah motor tercatat 106,66 juta unit dan pada 2017 sebanyak 100,2 juta unit. Untuk mobil penumpang mewakili 15,8 juta unit dari total kendaraan pada tahun 2020. Catatan ini meninggi ketimbang 2019 sebanyak 15,6 juta unit, pada tahun 2018 sebanyak 14,8 juta unit, dan 2017 mencapai 13,9 juta unit. Selanjutnya, selain motor dan mobil penumpang, perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis yang dihimpun dari Korps Lalu Lintas Polri juga meliputi mobil barang. Jenis mobil barang menorehkan angka 5,01 juta unit pada tahun 2020. Jenis kendaraan terakhir adalah bus yang tercatat 233,42 ribu unit. Pada 2019 berjumlah 231,57 ribu unit, sedangkan pada 2018 sebanyak 222,87 ribu unit. Dan pada tahun 2017 sebanyak 213,36 ribu unit. Baiklah, itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arianti Hanafiah. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Agung Setiadi. Kepada Agung, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Agung Setiadi dengan NIM 2105351 akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Terhitung semenjak maraknya kasus COVID-19, Toyota mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perekonomian yang lesu, sehingga daya beli masyarakat terhadap produk mewah menurun. Gabungan Industri Kendaraan Motor Indonesia atau GIKINDO menuturkan bahwa terjadi penurunan penjualan retail otomotif akibat dari pandemi sebesar 46,4% pada bulan Agustus, dengan total penjualan 364.043 unit. Sedangkan pada tahun lalu tingkat penjualan berada di angka 679.263 unit. Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor atau TAM, Anton Jimmy Suwandi menyatakan bahwa Toyota mengalami penurunan penjualan sebesar 6.700 unit. Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha melakukan perbaikan melalui penerapan, yaitu penerapan pajak 0% terhadap pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Dengan adanya kebijakan tersebut, mulai meningkatkan gairah dunia otomotif yang pada awalnya terkena imbas pandemi COVID-19. Selain itu, Direktur Pemasaran Toyota Anton Jimmy Suwandi menyatakan bahwa penerapan pajak tersebut merupakan suatu angin segar bagi PT Toyota Astra Motor. Sebagai bentuk relaksasi terhadap kebijakan PPNBM sejumlah 0%, PT Toyota Astra Motor menurunkan 6 harga jual mobil barunya yang beroleh insentif pajak 0%. Pertama, Vios G CVT dibanderol sebesar 281,6 juta, memperoleh diskon sebesar 65,25 juta. Selanjutnya Yaris TRD CVT 3A B dengan harga 279,5 juta, mendapat diskon sebesar 19,75 juta. Selanjutnya Sienta V CVT dengan harga 274,7 juta, memperoleh diskon sebesar 20,15 juta. Penjualan mobil mendapat insentif PPNBM mengalami peningkatan yang dibuktikan melalui surat pembelian kendaraan atau SPK yang dikeluarkan. Berdasarkan data yang diperoleh pada
tanggal 1 sampai 8 Maret 2021 untuk Avanza, Sienta, Rush, dan Yaris SPK-nya naik sebesar 94 sampai 155% dibandingkan dengan SPK bulan Februari di tanggal yang sama. Sementara untuk Vios yang mendapatkan diskon sebesar terbesar hingga harga mencapai 65 juta yang disebabkan dari imbas insentif ini. Penjualannya naik lebih besar lagi dikarenakan sebelumnya permintaannya memang tidak banyak. Lebih lanjut, Toyota Rush mengalami peningkatan SPK sebesar 138 juta persen dengan jumlah lebih dari 10.700 unit. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Agung Sutyadi. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ginasari. Kepada Ginasari dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Adapun pertanyaan selanjutnya ialah, apakah pengurangan pajak tersebut mampu menciptakan keseimbangan pasar? Jawab. Dari pengurangan pajak 0% terhadap pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang diterapkan pemerintah tersebut mampu menciptakan keseimbangan pasar. Dikarenakan terbentuknya suatu harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan tersebut adalah di mana PT Toyota Astra Motor dan para konsumen sama-sama tidak ingin menambah ataupun mengurangi barang yang dijual atau dikonsumsi. Sebagai bentuk relaksasi terhadap kebijakan PPNBM, 0% PT Toyota Astra Motor menurunkan 6 harga jual mobil barunya yang memperoleh insentif pajak 0%. Sehingga dari penerapan strategi PPNBM 0% ini ternyata membuahkan hasil, di mana bahwa terjadi peningkatan penjualan yang cukup tajam semenjak diterapkannya kebijakan tersebut. Dan penjualan mobil yang mendapat insentif PPNBM mengalami peningkatan yang dibuktikan melalui surat pembelian kendaraan atau SPK yang dikeluarkan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ginasari. Pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Firatadona. Kepada Firatadona dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firatadona yang akan membahas pertanyaan kelima, yaitu setelah menganalisis kasus yang diberikan, solusi apa yang dapat saudara tawarkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap otomotif di Indonesia selain dengan menurunkan pajak kendaraan. Pada pandemi COVID-19 membuat pendapatan masyarakat menjadi berkurang, bahkan tidak memiliki pendapatan. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap semua barang, termasuk pembelian terhadap produk otomotif. Produk otomotif termasuk barang mewah dan barang tersier, yang mana kebutuhan atas barang otomotif tidaklah terlalu mendesak. Perlunya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah serta ide kreatif dan inovatif dari pemilik perusahaan otomotif untuk meningkatkan minat dan daya beli masyarakat. Perusahaan harus dapat berinovasi untuk menciptakan sebuah produk otomotif yang dapat dibeli dan dijangkau masyarakat dengan memanfaatkan dan mengembangkan komunitas lokal yang dapat memasok kebutuhan untuk memproduksi produk otomotif. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna meningkatkan daya beli adalah dengan membuat program CSR atau tanggung jawab sosial seperti memberikan pelatihan atau training kepada masyarakat untuk dapat berwirausaha di tengah pandemi. Hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk otomotif. Setelah daya beli masyarakat membaik, perusahaan harus dapat bekerja secara inovatif untuk mengembangkan produk baru yang dapat menarik minat konsumennya. Selain itu, perusahaan otomotif merupakan perusahaan yang besar dan dapat menampung banyak pekerja. Dengan hal itu, perusahaan otomotif di Indonesia dapat menanggulangi rendahnya pendapatan yang mengganggu daya beli masyarakat dengan cara mempekerjakan masyarakat lokal dibanding mengambil pekerja asing. Pemerintah selain memberikan kebijakan
pengurangan atas PPNBM dan pajak 0% terhadap pembelian mobil juga harus dapat menanggulangi masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat memperbaiki ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli kepada semua sektor, khususnya sektor otomotif. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Hanya itu kelompok kami yang bisa presentasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.